Indonesia. Kita balik lagi. Ini udah masuk segmen 3 nggak terasa ya. Dan kita masih, kalau tadi tuh kita udah ngomongin tentang musim pancaroba. Betul. Iya. Ya, secara garis keseluruhan. Tentang vitamin buat imun tubuh di pancaroba juga udah. Makanan-makanannya yang bagus untuk mencegah kita sakit. Iya. Nah, kita nggak mau ngomongin pancaroba lagi mungkin. Oke. Akan beralih ke topik berikutnya ya. Apa itu? Jadi pemirsa, banyak banget nih mungkin kalau pancaroba musim banjir, elektronik gitu kan pada kerendam, khususnya handphone. Krusial banget sih itu kalau udah handphone di kantong jatuh kerendam air. Itu jangan. Nah, itu banyak terjadi mungkin di antara kita ya kan. Terus kita bingung gimana dong pertolongan pertamanya sih, kayak manusia sakitnya. Asik. Tapi memang harus segera ada tindakan yang memang cepat untuk dilakukan. Betul banget. Nah, ini kita mau bahas tentang cara mengatasi handphone yang terendam air ya. Betul. Nah, bagaimana kira-kira langkahnya ya kan yang kalian harus lakukan saat ponsel kesayangan kalian yang harus kemasukan air, guys. Jangan panik pastinya ya. Pasti panik gak sih? Pasti sih. Pasti panik sih. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika terendam air gitu handphonenya. Satu, matikan handphone. Nah, ini penting nih. Ketika mengetahui ponsel kita terendam atau kemasukan air, segeralah angkat dan matikan ponsel tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi korsleting yang dapat memperparah ponsel Anda. Ya, mudah-mudahan sih pas kemasukan air memang kondisi handphonenya masih nyala ya. Jadi buru-buru dimatikan. Kalau udah keburu mati duluan nih. Ya gimana dong ya, aku juga no komen itu. Nah, mungkin kalau udah keburu mati duluan, tips berikutnya nih. Keluarkan dulu baterai handphonenya ya. Kenapa? Setelah handphone dimatikan atau mungkin handphone udah kalian memang kondisinya mati, keluarkan dulu baterai, SIM card dan juga kartu memori dari ponsel. Keluarin semua karena selain dapat mengurangi dampak kerusakan pada ketiga komponen tersebut, cara ini juga berguna untuk mempercepat proses pengeluaran dan pengeringan sisa air. Betul. Nah, ini juga selain itu juga kita bisa melakukan jangan menggoyangkan handphone. Nah, ini penting nih karena menggoyangkan atau menggerakkan ponsel itu menjadi kebiasaan kita lakukan saat ponsel kemasukan air. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat berpotensi mendorong air masuk lebih dalam ke mesin ponsel. Jadi pengen yang ngeluarin malah masuknya lebih ke mesinnya nih. Kalau digoyang-goyang kan shaking gitu kan airnya bisa nyebar kan. Dan juga ini banyak dilakukan nih. Kita gini. Malah ditiupin. Dia kayak kepanasan kita. Kayak mana lubang ini gitu. Jadi jangan meniup handphone kalian karena kebiasaan ini memang ternyata berdampak banget loh, bisa merusak komponen dari handphone. Ya kenapa? Karena meniup lubang-lubang di ponsel hanya akan membuat air malah lebih masuk terdorong. Jadi semakin dalam dan mengakibatkan korsleting. Ini dilakukan juga sih banyak orang kayaknya. Saya juga melakukan itu sih. Oh gitu. Dan berhasil? Enggak juga sih. Karena gini, bim salah bim gitu. Keluar jin tuh. Nah, selain itu juga jangan tiupkan handphone, keringkan handphone. Nah, ini juga harus dilakukan nih kalau misalkan basah. Jadi perlu diingat bahwa dalam mengeringkan handphone Anda harus menepuk perlahan bagian ponsel yang bukan malah menggosoknya gitu loh. Nah, selain itu jangan keringkan handphone Anda dengan hair dryer atau menaruhnya di bawah terik matahari. Nah, ini banyak dilakukan juga. Jika ini dilakukan, maka komponen yang di dalam ponsel berisiko tinggi bisa rusak bahkan meleleh. Nih, banyak juga nih dilakukan nih. Gitu dia. Kita jangan niru ya. Terus rendam ponsel dengan beras. Ini percaya nggak percaya sih? Tapi gue lakuin sih. Tapi dulu juga pernah gue lakuin nih. Nggak tahu mitos dari mana, siapa sih penemu ide ini gitu, aku nggak tahu deh. Kenapa beras gitu? Itu dan jadi apa ya maksudnya? Ya udah deh, tapi kita lakuin gitu loh. Iya, karena kepengen handphone kita nggak rusak kan, saking kepengennya. Bener. Nah, katanya rendam ponsel ke dalam beras selama 2-3 hari itu ini dapat dilakukan agar air yang menempel di dalam ponsel dapat terserap oleh beras, guys. Jadi mungkin ada daya serap mineral. Jadi jangan lupa tinggi. dibolak-balik tuh handphone katanya. Kayak masak dong.
Kayak masak telur ceplok gitu ya, bolak-balik gitu. Selanjutnya ini udah Nah, sih ini. yang paling mentok. Bawa ke tempat apotik. Servis maksudnya ini. Ke rumah sakit khusus handphone Iya. ya. Iya. Bawa ke tempat servis. Jadi Oke. bingung mau ngapain, ya udahlah bawa aja. ke Kalau servis. tidak, nah selanjutnya masih ada lagi nih kurang nih tipsnya aku tambahin. Apa tuh? Kalau udah bawa ke tempat servis nggak mempan juga, udah lem biru lempar beli baru. Ya benar. Ya apalagi kalau udah Betul. mati dan nggak bisa kita gunakan kan bingung ya. Betul, Ya udah betul. salah Jadi- satunya selain servis lem biru lempar beli baru. Beli yang baru. Nah ini karena mungkin banyak ya di musim pancaroba seperti ini orang jadi kebasahan handphonenya. Nah ini bisa dilakukan bagi kawan-kawan ya kan. Kalau panik apa segala macam jadi bisa dilakukan tips ini supaya handphone kita bisa hidup atau seperti kata seperti kata Nuke, sorry, seperti kata Nuke tadi, Mbak ceplosan. Jamu. Lebih parah lagi ya Mbak lagi ya. Iya, Mbak. Kamu siapa manggil aku Mbak ya gitu. Iya. Sejak kapan Begitu. kamu saya jadi mas-mas gitu? Jadi bisa dilakukan Oke. tips ini untuk Ya. menyelamatkan handphone Mudah-mudahan kita. berhasil ya guys ya. Oke, selanjutnya Apa nih? ternyata nih kadang-kadang kita suka lupa ya ada sampah rumah tangga kita main buang aja Betul, gitu. Padahal betul. banyak banget ternyata sampah-sampah dapur apalagi ya kan yang bisa digunakan sebagai penyubur tanaman. Berikut adalah 8 sampah dapur yang bisa menjadi penyubur tanaman. 1. Cangkang telur. Aku nggak nyangka sih cangkang telur. Telur adalah salah satu bahan pokok yang kehadirannya menjadi kebutuhan konsumsi primer. Olahan makanan dengan telur memang yang paling praktis. Nah, tapi tak hanya putih dan kuning telurnya aja nih yang bisa bermanfaat. Cangkangnya pun juga bisa. Daripada hanya dibuang saja, kamu bisa memanfaatkan cangkang telur untuk menambah nutrisi bagi tanaman. Jadi gengs, jangan langsung buang. Jadi habis ceplok udah jadi buang. Ya bisa kan gitu kan? Hancurin dulu tuh, aku pernah dengar sih campur gitu. cangkang telur itu terus campurin dan bisa ditebar di atas tanahnya kayak gitu. Mudah-mudahan nggak salah ya, karena aku pernah dengar juga sih kayak gitu. Oke, apalagi nih kira-kira Nuke? Kulit pisang, Kulit pisang? Heeh. Oke. kulit pisang ternyata bisa loh pemirsa untuk menyuburkan tanaman kalian, karena memang ya pisang ini nih selain isinya yang bermanfaat, Ya. ternyata kulitnya juga. Oke. Ya, kulit ini memiliki kandungan protein yang baik banget untuk tanaman. Oke. Dan selain itu, kandungan potasium pada kulit pisang yang bisa membuat tanaman tahan kekeringan. Oke. Tapi selain kulit pisang, ada juga kulit yang lain. Apa? Kulit jeruk. Bukan kulit yang lain nih. Ih, kamu apa sih? Aku ketawa doang. Kulit jeruk Oke. juga punya manfaat untuk tanaman. Oke. Jadi dapat menjadi alternatif pot bibit biodegradable. Biodegradable. Aduh, Mungkin kalau susah kita banget, salah susah nih. mohon maaf ya. Iya betul nih agak susah nih bahasa-bahasanya. Atau yang dapat terurai secara alami untuk menanam tanaman. Oh, oke. Jadi selain itu aroma segar kulit jeruk juga efektif melindungi tanaman dari kucing yang hendak merusaknya. Karena kucing tidak menyukai bau tersebut. Kutu daun juga nggak suka tuh. Kemudian semut juga pun bisa dihindari menggunakan potongan kulit jeruk berbentuk Oh, ini pas banget. Besok-besok aku pakai kulit jeruk nih ya. Iya. Tanaman sukulenku mati semua gara-gara kutu. Betul. Apalagi nih kira-kira Nuke tipsnya? Nah, ini yang selanjutnya bisa dengan kulit atau lagi-lagi kulit nih. Kulit atau ujung sayur dan buah. Tuh kulit ujung lagi. Ini mancing dia nih. Baik Sultan, kamu jangan Oke. merusak aku curhat dulu nih nanti. Lanjut. Tadi dulu karena Apa tuh? kenapa sih gitu kan Ya. ujung sayur dan buah ini kok bisa gitu? Karena ternyata bisa buat pupuk kompos yang memiliki nutrisi. Oke. Nah, selain yang kulit tadi, ada juga nih yang ampas juga bisa. Ampas kopi. Ampas kopi. Nah, Nih, siapa nih kira-kira yang sering ngopi? Faktanya bahwa kandungan yang di dalamnya itu kayak nutrigen, kalium, fosfor, itu bahan baik apa dan lain-lainnya gitu ya. Itu sangat efektif dalam membuat tanaman tumbuh dengan sehat. Oke, ternyata
Banyak yang nggak tahu mungkin ya ampas kopi ini ternyata bisa digunakan Betul, loh. Habis minum kopi langsung cuci buang. Betul, sekalipun ampas kopi itu pahit ternyata ada manfaatnya kawan-kawan. Kan hidup tuh nggak selalu sepahit kopi. Itu. Ampasnya aja bisa berguna guys. Nyemburin hati bisa nggak? Oke, selanjutnya tadi kopi, nggak mungkin nggak ada teh. Teh apa tuh? Teh kantong. Oke, bukan teteh siapa gitu Teteh ya? yang manis itu. Bisa. Belum itu ntar tetehnya belum datang itu. Oke deh. Sama dengan ampas kopi, ternyata kamu juga yang sering minum teh celup nih bisa, atau teh seduh yang berampas gitu ya, bisa memanfaatkan sampah tersebut menjadi pupuk guys. Oke. Karena dengan membuat menjadi pupuk cair ya, kamu bisa tuh habis itu disiram deh ke tanaman. Atau enggak disiram ke tanah yang memang area tanaman itu. Oke. Gitu. Nah, selain itu juga Nuke, ada lagi seperti air rebusan sayur. Sayur apa nih? Ini cocok nih. Jadi bahwa air rebusan sayur yang tak terpakai itu memiliki banyak kandungan baik untuk tanaman seperti vitamin dan mineral. Nah, jadi kandungan tersebut ikut larut dalam air rebusan. Oleh karena itu pakai air tersebut untuk menambah nutrisi untuk tanamanmu. Oh baik. Nah yang selanjutnya Nuke sering lakukan juga nih. Apa tuh? Air cucian beras. Ini gitu ya? memang bermanfaat banget, penyubur tanaman banget ini. Oh iya. Ini ya udah tahu dari dulu sih. Jadi air cucian beras yang pertama kali itu Ya. kan patinya bagus banget tuh. Ha-ha. Nah itu yang digunakan untuk kita siram tanaman. Oke. Ini bagus banget. Ini bagus banget ya. memang karena aku sudah melakukannya juga. Oke, jadi bisa nih kawan-kawan teman-teman lakukan semuanya. Kalau misalkan memang banyak tanaman, pot-pot segala macam, ini bisa sangat digunakan. Sangat bisa ya. Dan jangan salah loh, micin bagi kita kadang-kadang gini, kamu kebanyakan micin, aku tambahin nih. Ternyata micin juga bagus banget untuk menyuburkan tanaman. Gitu ya? Air larutan micin itu buat siram tanaman, menghindari hama juga, dan menyuburkan tanaman. Gitu. Yap, betul. Dilarutkan terus Disiram. minum. Enggak. Nah, kamu nanti jadinya ini odol. Emang gak enak tuh ya minum air micin? Ya nggak tahu sih, juga nggak pernah dong Nuke. Ya kirain ya Sultan, kamu ngasih itu, kamu udah pernah coba? Kali-kali coba kasih tahu saya nanti rasanya kayak gimana. Nah oke, tadi kita sudah membahas beberapa sampah dapur yang bisa bermanfaat untuk tanaman. Betul. Nah setelah ini kita akan membahas sesuatu hal yang bahasanya sih mirip-mirip, tapi memang beda jauh sih sebenarnya. Beda jauh. Kita akan... money. Semua berbau money. Sekarang kan serba digital. Iya. Kita nggak perlu bawa banyak uang cash. Betul. Di dompet. Tapi kamu tipe yang selalu sedia cash dalam jumlah banyak gak sih? Cashless sih. Cashless, aku juga sih. Kayaknya memang itu menjadi karakter anak-anak muda, khususnya generasi Z dan milenial gitu ya. Karena apalagi sekarang juga di mana-mana ya pusat perbelanjaan, bahkan Betul. sampai restoran, makanan-makanan kaki lima aja sekarang bisa kita bayar pakai e-wallet atau e-money. Enggak, kalau e-money enggak, e-wallet. Beda ya, e-wallet ya. E-wallet ya. Nah, tapi apa nih perbedaannya kira-kira? Nah, mungkin banyak yang nggak tahu. Iya, banyak yang nggak tahu. Nah, perbedaan e-wallet dan e-money itu satu, server based and chip based. Nah, ini beda nih. Yap. Dikutip dari situs Bank DBS Indonesia, e-wallet merupakan uang elektronik berbasis server atau server based. Betul. Dengan demikian, e-wallet berupa aplikasi yang diaplikasikan di gawai atau di gadget. Selain PIN itu, untuk mengaksesnya juga membutuhkan internet. Jadi, nah sementara itu e-money adalah uang elektronik yang berbasis chip atau chip based. Oh, itu bedanya tuh. Oleh sebab itu e-money berbentuk kartu. Nah, kalau kartu tersebut ditanamkan sebuah chip, maka untuk digunakan masyarakat tak membutuhkan koneksi internet. Oh, oke. Iya, karena kan kayak kita sekarang nih buat ke tol, bayar parkir, itu e-money. E-money pakainya e-money. Ada beberapa e-money yang dari bank-bank tertentu juga bisa untuk membayar belanja kita di pusat perbelanjaan gitu. Apalagi nih kira-kira perbedaannya? Perbedaannya dari pendaftarannya. Ya, ini pendaftaran
Nah, untuk bisa bertransaksi dengan e-wallet ya, kamu juga harus melakukan pendaftaran secara langsung di merchant penyedia jasa e-wallet atau dilakukan secara online melalui aplikasi yang sudah diunduh. Oke. Nah, pada umumnya kalau diwajibkan melengkapi identitas pribadi untuk mendaftarkan kepada suatu e-wallet. Sedangkan untuk memiliki e-money tidak perlu mendaftar ya. Kamu hanya perlu membeli kartu e-money di gerai bank yang menyediakan atau di minimarket dan supermarket. Betul. Jadi betul. kalau e-money ada wujud rupa berbentuk kartu yang kita pegang. Yes. Tapi kalau e-wallet enggak, karena kita harus Oke. mengunduh aplikasi beberapa e-wallet itu di handphone. Jadi kita harus daftar menyertakan nama. Kayak gitu. Nah, selain itu perbedaannya juga ada di pengisian saldonya nih, berbeda nih. Jadi untuk mengisi atau top up saldo e-walletnya bisa dilakukan melalui berbagai bank. Nah, sementara untuk mengisi e-money, kamu membutuhkan rekening bank yang sama dengan bank penerbit e-money tersebut. Jadi ya harus sama gitu loh, banknya sama e-money-nya gitu. Jadi di pengisian saldonya bisa berbeda nih. Iya, benar banget. Ya. Nggak bisa, tapi di supermarket juga bisa. Supermarket juga bisa. Bisa gitu. Apalagi nih kira-kira? Perbedaannya dilihat dari segmentasi penggunanya. Ya. Oke. Kalau dilihat dari segmentasi pengguna, e-money ini lebih luas ketimbang e-wallet. Iya, Pasalnya kalau e-money ini kan memiliki bentuk fisik yang tadi Nuka bilang betul, kan. kartu gitu ya. Iya, dan mudah diperoleh masyarakat, nggak ribet-ribet harus kayak nggak semua pemilik e-money itu punya handphone yang mendukung. Betul NFC ya kalau nggak Iya, salah ya. nah ada kan beberapa masyarakat Indonesia juga betul. mungkin hanya memiliki handphone yang biasa yang belum Ya. bisa mengakses e-wallet kayak gitu. Nah, jadi Dan lebih mudah kalau ya, dan juga lebih e-money gitu. ada juga nih perbedaannya yaitu limit saldo. Nah, limit saldo juga jadi perbedaan nih. Oh ya? Limit saldo e-wallet itu lebih besar dibandingkan e-money. Bahkan Oke. kamu bisa menyimpan uang belasan juta di e-wallet. Oh wow. Gitu. Jadi kalau dompet digital itu ya mau kita isi berapapun saldonya ya silakan aja. Tapi kalau e-money ya terbatas. Tapi kamu pernah terpikir nggak sih bahwa suatu saat nanti mungkin tidak ada lagi yang namanya Uang kertas. uang kertas? Aku agak sempat punya pembahasan nih sama temen gitu. Oh no Kak, bisa jadi nanti beberapa tahun kemudian 10 tahun kemudian uang kertas itu sudah tidak berguna karena dari sekarang aja kita apa-apa bayar pakai e-wallet A, B, C, D Betul. gitu. Memang di satu sisi efektif, efisien, tapi di satu sisi juga mengenai keamanannya juga butuh didiskusikan. Nah itu dia, karena data-data kita masuk kan. Digital security kita. Digital security ya betul. Kan? Karena kan Atau pasti ada yang meminta nama lengkap, tanggal lahir, Ya. alamat rumah kita, Betul, bahkan betul, sampai betul. nik, Ya, betul, IKTP betul. kita gitu kan, itu yang bahaya kan. Benar. Apakah menyimpan uang di e-wallet ini aman? Betul. Dan kerahasiaan data pribadi kita gimana? Nah, di situ makanya selain ada positifnya memang ada negatifnya. Jadi ya mungkin sekarang seimbang dulu lah. Kalau misalkan memang ada yang bisa digunakan pakai uang kertas ya uang kertas. Tapi kalau misalkan harus menggunakan dompet digital ya silahkan gunakan dompet digital. Jadi ya biar anak cucu kita nanti masih bisa melihat uang kertas langsung gitu loh. Betul. Gak hanya di museum. Sedih rasanya guys. Nuka. Ya ini mungkin seru sih pembicaraan atau Yes. topik kita hari ini, tapi sayang banget topik tadi kita ngomongin e-wallet dan e-money itu menjadi Topik terakhir kita topik terakhir kita di episode kali ini, tapi di episode kali ini. episode kali ini karena banyak banget sih topik yang masih bisa kita bahas, dan kalian boleh nih sharing ke kita kira-kira ada tema atau kalian punya topik menarik yang boleh kita nanti Bisa bahas kasih di masukan sini. ya? Kasih masukan, komen Oke. aja boleh nih di semua media sosial Oke. Mata Milenial Indonesia TV ya, ada di Instagram, Facebook ada, terus di YouTube jangan lupa di subscribe, Yes, komen, share, betul, like-nya betul, juga betul. jangan lupa, dan saksikan kita nih streaming kita ya, download aplikasinya. Download aplikasinya sudah ada ya? Sudah ada, tapi saat ini memang masih di Android. Oke. Khusus ya, Android ya, dengan ya, nama ya. MMI TV ya. Oke. Boleh dicari karena banyak banget program-program yang bisa mengedukasi kalian para millennials dan yang lainnya semua. Ya siapa tahu bisa bermanfaat untuk Betul. banyak orang dan masyarakat Indonesia. Jadi terus tonton dan saksikan program-program dari MMI TV ini Benar karena bukan banget. cuma bercerita tapi kita bagi berita juga. Bener banget. Nah kalau kayak gitu udah waktunya Nuka Azuta pamit undur diri. Oke deh. Dan juga Sultan Rifandi ya. Saya pamit undur diri. Ya, kita ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih, Lebih baik. baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Matanya Indonesia. Indonesia. Bye.